Kadang-kadang dapat jo cobaan itu dilawan oleh manusia dengan cara sabar. Ada jo cobaan itu yang dilawan oleh manusia dengan cara yaitu mereka itu menghadapi cobaan dengan reda, dan adolonan menghadapi cobaan dengan syukur. Maka kajian kita pagi kini dimulai dengan syukur. Kaji yang murah, tapi acok kita kurang memahaminya, yaitu Allah Subhanahu wa taala menyebut syukur di dalam Al-Qur'an sebanyak 89 kali. Syukur. Di lain pihak Allah menyandingkan syukur dengan bala, ujian, yang jumlahnya juga sebanyak 89 kali. Dengan arti kata makin banyak ujian tiba, makin ba'a kita menghadapi ujian itu. Untuk itu ibu-ibu bapak jemaah yang dirahmati Allah, salah satu contoh saja yaitu ketika kita lihat bagaimana kita mencari kehidupan kita sehari-hari itu dari surah An-Nisa ayat nan ke-37. Kita mulai dulu barangke memahami syukur itu dari surah An-Nisa, yaitu surah nan ampe ayat nan ke-37. Allah Subhanahu wa taala menjelaskan kepada kita yaitu tentang bakhil. Orang nan bakhil biasanya indak bersyukur. Di lain pihak orang nan bersyukur biasanya ndak bakhil. Jadi kajian kita pagi kini diambil dulu yaitu dengan memahami surah An-Nisa, surah nan ampe ayat nan ke-37. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alladzina yabkhaluna wa ya'muruna bil bukhli, yaitu Allah jelaskan orang-orang yang bakhil dan menyuruh orang lain berbuat bakhil. Yang dimaksud dengan kata-kata bakhil di dalam ayat itu, bakhil itu adalah suatu sifat yang mana menyembunyikan nikmat, atau orang-orang yang bakhil di dalam ayat nan ke-30 tadi kan sangat berhubungan dengan surah An-Nisa ayat nan ke-36. Dalam surah An-Nisa ayat nan ke-36 Allah jelaskan wa'budullaha wa la tusyriku bihi syai'a. Hendaklah engkau menyembah Allah saja, jangan engkau perserikatkan dia dengan apapun. Dalam kajian itu
yaitu wabil walidaini ihsan. Hendaklah dia berbuat baik kepada orang tua. Timbul pertanyaan, bagaimana orang yang tidak syukur nikmat di situ? Banyak sekali anak-anak yang tidak merasa rasa kinan diagih oleh Allah kawak tu kanak tu milik orang tua. Kau harus kita dudukkan dulu. Banyak awak nak merasa orang gaya ambo lai amannya, sanangnya, bapitihnya. Itu pitihnya. Tapi sebagai anak harus berbakti kepada orang tua. Disyukurnya anak, kan dalam ayat nanti dijelaskan, anishkurli wali walidaika, syukurlah engkau kepadaku dan kepada dua orang ibu bapamu. Berapa banyak hari ini kita lihat anak-anak yang tidak mempedulikan nasib orang tua, sementara baginya Allah berikan rezeki yang cukup. Berarti apa yang kurang? Syukurnya sebagai anak yang kurang. Kenapa? Karena bakhil. Kemudian di dalam ayat itu dijelaskan kepada siapa lagi? Kepada zil qurba, dunsana. Dia pun didapatkan oleh Allah, agiakan oleh Allah rezeki, tapi nandun sana marasai. Kok di kita jalankan dulu, kita gari bawah dulu, kita akan mengaji syukur. Syukur tu letaknya dari reda siapa payah petanggo. Apalagi lah di hati tu lo kaji kini syukur. Jadi ketika ada orang yang tidak peduli dengan dunsanaknya, berarti hanya yang kurang. Syukurnya jadi orang, syukurnya dapat rezeki yang kurang. Ba dek ceki pelit loke dalam terima tu. Ceki pelit loke. Jadi kita keman caliak orang ceki, caliak inyo, caliak dunsanaknya. Man caliak orang syukur itu. Caliak orang syukur apa? Caliak inyo, caliak dunsanaknya. Olai ranggai aman, dunsana aman, alai sudah tu, waliyatama anak yatim baah, perhatiannya kanak yatim baah. Oh iya lah nyumbang anak yatim nanti akan diprioritaskan. Ada contoh, kau contoh saja mudah-mudahan contoh kau tidak menyinggung ibu dan bapak. Kau tak singgung beri mawang bu. Umpamanya bayu anak yatim 100.000 surang, infak untuk anak yatim 100.000 surang. Itu dicaliak dulu. Si A 100.000 barah kekayaannya, si B 100.000 barah kekayaannya. Mo pernah berdakwah kepada seorang ibu. Ko dakwah ko mampai lo jalan mancor jalan. Mengabu? Mancor jalan. Jalan ko jalan kampuang batanah. Bo minta orang ke mancor jalan nyumbang ya bu. Jadi ambo nyumbang 1 juta. Pada nyumbang bu 1 juta ko banyak ya. Tapi yang bocah lihat dibanding kekayaannya yang 10 miliar tidak seimbang. Fotonya 5 kali lalu, nyumbang 1 juta cuma. Kau ceki orang. Minta lagi dengan seorang ibu lagi. Penghasilan ibu kau 2,5 juta sebulan. Menyumbang untuk jalan 1 juta. Nangis semua. Sentian ibu. Padahalnya punya onda buruk yang lalu. Mana ceki?
Oh kau mau kecian cekenya sejutanya sedekah mah. Jangan. Di orang bakhil tu lihat berapa dia pemilik, berapa dia keluarkan. Di situ timahnya. Bukan asal mengeluh ada bakhil. Tak usahlah sebanyak kena iyo ikun untuk awaknya. Tu dan kajian syukur. Kemudian bagaimana perhatiannya ke si miskin? Di ketika kita lah mengucapkan iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, kita harus menjadi orang yang peduli dengan orang. Ulang lihat, peduli dengan orang. Orang tu yang pertama orang tua awak, nang kedua dun sana awak, nang ketiga anak yatim, nang keempat orang miskin, nan kalima apa? Tetangga dake. Tetangga dake. Nang kanam a tetangga jauh. Nang katujuh a konco palangkin. Apa? Konco palangkin. Nang kaselapan a pembantu atau anak buah. Ko dicaliat. Jadi orang bersyukur dia awak akan berada. Namun tidak setuju ke induk sama nan punya pembantu ko makan di bawah, pembantu makan tidak semeja juga sama, itu konsep syukur. Wak kan bos, masa anak pembantu sama semeja lo makan juga. Tak bisa, biarkan mereka itu orang. Untung layano sanang wak, kondak dua no susah wak. Itu mensyukuri nikmat. Untung lai kuya talantan jari. Kondak do kuya lah cahaya jari ibu nama pak. Di mengucapkan iyyaka na'budu gampang. Tapi melihatnya itu mangko dijalekan dalam tafsir. Apa? Nah, jadi kita yang pertama dilarang ciki. Orang nan ciki ko tidak syukur nikmat. Dilarang lo majak orang ciki. Dilarang majak orang ciki. Orang nama ajak orang ceki kau tidak syukur nikmat lo. Jadi kalau ada sesuatu perbuatan baik nanti ada lo algojo nama larang di situ kau dipertanyakan iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Kemudian apa lagi? Menyembunyikan nikmat Allah. Menyembunyikan nikmat Allah. Ketiga-tiganya wa atadna lil kafirina azaban muhina ya Allah. Orang yang ceke, orang yang mengajak orang lain ceke, orang yang menyembunyikan nikmat Allah, Allah sediakan neraka. Kenapa? Karena dia tidak bersyukur dengan nikmat itu. Jadi iyyaka na'budu itu nampak dengan hubungan sosial dengan masyarakat, kepedulian sosial kita ke masyarakat. Jadi makin tinggi tingkat kepedulian seseorang dengan orang kok, berarti makin tinggi tingkat syukurnya beko. Batu syukur kau telah tadi kok, dia harus mengenal siapa pemberi nikmat. Itu dulu. Dia harus mengenal nikmat yang dia terima. Dia harus memuji pemberi nikmat. Dikenalnya siapa pemberi nikmat. Apa nikmat yang diterima, maka dia puji pemberi nikmat itu.
bara ayat-ayatnya Bu nanti kita bahas 89 bah mengaji mencari ayat 89 ku hanya mengenal kata-kata syukur. Awak kena coba bersyukurlah. Tapi kita akan dudukkan kalimat syukur itu kalau kita membahas 89 ayat cukup. Bahkan Allah sendiri magian namanya Asy-Syakur, yang maha mensyukuri. Sakacia awak berbuat baik ke Allah, balasannya gadang. Sementara perbuatan Allah ke awak banyak tu sakacia. Banyak balasan awak. Jadi orang yang tak bersyukur merasa selalu saja duit kau tak cukup. Selalu saja duit kau gapai-gapai begitu. Selalu saja dalam berusaha ingin bersaing dengan orang lain. Untuk itu, contoh berusaha bersaing itu betul tu. Ambo hari kini hari Jumat, hari Selasa petang kedatangan tamu. Kerana tamu ko orang ZF lo lah. Ada orang wak ko nama rusak pasar kecil. Ko orang ceke, ko orang tak bersyukur ko. Ko ada ruko ampe. Dinyo katuju ruko ko. Ko contoh saya mudah-mudahan ko nak contoh. Mau contoh aja ko nak mau main ruko ko aragon seono 100 juta. Dinyo katuju neko. Kecilnya kerang punya ruko barago saya 100. Turang dalam usia rangko ko piti 120 juta. Kan berlabuh tu. Ikuran ceke, kurang ada syukur nikmat. Banyak itu terjadi kini di dunia bisnis. Bersaing merusak pasar. Ini orang tak bersyukur. Ikuran bertanyakan iya kena butuhnya. Akhirnya si A tersingkir. Si B nanti kiri ko patang manyo 100. Bisa 120 halo. Si C di kiri ko 120 halo. Si D di kiri ko 120 halo. Efeknya apa? Ampe orang tergeser gara-gara satu orang yang tidak syukur nikmat. Pedagang hari ini bekerja seperti itu. Nampak dua kadai ketujuh, bah kadape. Kau merusak pasar. Kau merusak hubungan dengan manusia. Atau pemilik tanah. Tanahku tanah buru. Kau contoh-contoh saja. Tapi awak wawancarai orang, bapak kau pindah pak. Kan itulah. Mulanya sionyo cie rupiah berapa? Besok tahun muko 2 rupiah. Tahun ketiga 2 rupiah. Tahun keempat ampe rupiah. Cek nantukan sio ndak taluk dia boleh bu. Patu sio nanya, yo kanangku barasaki sinan. Kok jadi pola-pola seperti kok kita mengatakan iya kena budu, kenapa kau ndak peduli dengan orang lain? Padahal tanahku tanah tinggal, tanah ini disewakan, tidak produktif. Akhirnya dengan beribu hati orang Jeko dia tidak tahu, kalau menyolai pindah, tambah modalnya, tambah ininya. Tanahku sebenarnya tidak langsung dicari orang. Lihat berapa menderitanya orang karena memakai bumi Allah. Tidak bersyukur kita, bersyukurlah kita. Orang menyewa awak menerima sewa senyum. Membuat tanah tidak pernah, membalik tanah tidak pernah. Kadang-kadang tanah kok tanah pusaka. Jale-jale itu. Di iya kena berdua, iya kena saya itu nampak dalam kehidupan sehari-hari. Ambo gak hobi mau wawancarai masyarakat. Bako pindah pak. Kan itulah. Ambo menyosinan. Dek ambo lai barasaki ambo bali oto. Aja ibu punya tanah. Dah bisa lah doang ku rasaki sekomah lah tak bali oto. Kok oto orang di jalan hubungan tanah awak. Ya bu, kau kaji syukur kau awak alih-alih sekecil dulu mudah-mudahan awak risiko menjadi orang bersyukur. Karena Allah menjanjikan neraka kau orang nan ceki, orang nan menyuruh orang ceki, atau orang nan menyembunyikan nikmat Allah. Di lain pihak Allah menyediakan surga kepada orang yang syukur nikmat. Aman ibu. Nah,
Itu lihat. Untuk itu konyo contoh. Maka ada situ. Akhirnya Nabi wa ayyudain adwa minal bukhli. Penyakit anan paling parah dari penyakit ceki. Dia penyakit yang paling parah bu, ceki. Di lain pihak, apa yang terjadi dengan ceki aja Nabi? Iyakum wasuh. Jauhilah olehmu sifat ceki. Fa innahu alaka man kana qablakum. Karena sifat ceki itulah memusnahkan orang-orang sebelum kamu. Apa yang akan terjadi? Ceki amarahum bil qati'ah faqati'u. Orang ceki akan membuat hubungan silaturahmi putus. Banyak mangko wacakak bedun sana dek nan kayo ceki kena miskin. Tuh. Ba mangko putih hubungannya tetangga dek kita tidak peduli dengan nasib tetangga. Dek kita tidak peduli dengan nasib tetangga. Tu mangko ambo satu saat diundang untuk reunian. Diadakan acara reunian ko di gedung SPG belakang balok. Rami di situ. Anan tabayang di situ dia mau, oh ibu-ibu, bapak-bapak nan lai sukses. Lai kata pikir kita nasib kawan kita nendak sukses. Reunian pai berjalan-jalan dah itu tujuan reunian. Reunian tu untuk tolong menolong. Reunian untuk mengadakan band besar-besaran dah itu tujuan reunian. Reunian itu untuk memikirkan nasib kawan kita yang pernah seperjuangan dulu. Ndak rancak kajian ustaz kono guys. Iya. Di kalau kita ingin juga tamu-tamu mangga untuk menjalin silaturahmi. Bukan mencari ambo kekayaan ambo sekian, ambo iko sukses, anak ambo sekian, minantu ambo sekian, ambo karajo iko. Ndak itu tujuan. Kan banyak orang kalau untuk bertamu-tamu ko untuk mengago memanggakan siambo. Tidak itu Islam itu. Mudah-mudahan sekolah ada orang reunian. Jadi awak sadari awak membaca iya kena budu juga masalahnya. Enggak ada disko enggak ada kan. Ko karek ko malu. Kalau ada nado basuh dembo reunian tu reunian jemaah jogo karian gitu. Sekali setahun uranan pernah jadi jemaah jogo karian kini pindah ke luar Jogja. Sekali setahun berkumpul ke Jogja mengapa? Pendewa taraga mengaji seperti nan dulu. Tunan bagus reunian. Jadi nampunya reunian masjid itu Masjid Jogo Karian Yogyakarta. Reuniannya bu, inyo dulu pernah tinggal di situ, jadi jamaah situ, kini lah gaek-gaek pindah keluar, satu tahun buat kumpul ke situ reunian jamaah. Bagus. Selalu dampaknya positif. Itu baru nama celiak reunian masjid. Di sekolah alun-alun. Nah, ibu apa? Kemudian apa? Ceki, suha, karena dia adalah penyakit hati, itu akan membuat tingkat kemaksiatan tinggi. Wa amarahum bil fujur, fa fajarunya Nabi. Makin ceki suatu masyarakat, makin tinggi tingkat maksiat di situ. Makin tinggi kecekian orang dalam satu masyarakat, makin banyak silaturahmi nanda terjalin, makin banyak hubungan sosial nan bertabrakan. Kau harus kita dudukkan. Ketika kita mencari hubungan sosial itu bermasalah, yang ditanyakan masyarakatnya ceki. Ketika hubungan sosial itu terjadi banyak maksiat, yang ditanyakan tingkat sosial yaitu
masyarakatnya, hubungan sosialnya Pak CK. Jadi tinggi tingkat kepedulian sosial, aman negara itu. Tinggi tingkat kepedulian sosial, silaturahmi itu baik sekali. Apa yang kalau bantuan sosial konan disunai kira-kira bahan yang terjadi, harus dipahami. Tu mangko ambo sangat berang pengurus masjid kembatu. Tio hari mengumumkan pengurus anak yatim sekian. Sian nama nyuruh awak manahan piti anak yatim, dek ceke. Jale saja. Jale. Makin tinggi kita memperhatikan anak yatim, makin banyak piti anak yatim masuk. Makin tinggi kita memperhatikan piti orang miskin, makin banyak infak untuk miskin masuk. Jangan kita berpikir dengan ini akal. Yo kalau keluar beko balo nasib anak yatim bulan puasa. Itu awak yang punya rezeki itu dari Allah. Ya Bu. Besok apa ngana? Ku jale. Jadi kita mengaji iya kena budu itu merubah hati, menjadi hati yang dekat pada Allah. Ini program-program itu banyak dan di tempat lain sukses. Untuk itu, kecek Nabi, ittaquz zulm. Takutlah kamu akan kezaliman. Fa inna zulma zulumat. Karena kezaliman itu membuat orang hidup dalam kegelapan. Makin tinggi tingkat kepedulian seseorang terhadap orang lain di dunia, makin tarang kubuannya besok. Makin rendah tingkat kepedulian kita besok, kadang makin kalam kubuah kita. Sianang kamu membawa listrik ke dalam kubuah. Makin tinggi tingkat kepedulian kita kini, makin tarang besok masyar. Makin rendah kepedulian kita kini, makin kalam masyar. Makin tinggi tingkat kepedulian kita ke orang kini, makin aman sirat, tarang sirat. Makin kurang tingkat kepedulian kita kini, makin gelap sirat itu. Sirat. Nama narancak tarang lampu atau indak. Buang ceke. Jangan pengaruhi orang supaya ceke. Hati-hati nyemulik kau. Kadang-kadang awak berpengaruh, jangan lain. Iko Allah marah ke awak. Sianan bersifat. Jadi kalau ada besok orang nan menahan orang untuk berinfak atau mengajak orang ceke, iko sifat Yahudi lah ada dino. Karena nan melarang orang berinfak tu di dalam Al-Quran Yahudi. Kecil orang Yahudi, jangan engkau berinfak kepada orang muhajirin. Muhajirin. Tuman ko agak ambo kritik suatu masjid ko kayu untuk orang asli bantuan anak yatim 2 juta. Berapa? Untuk orang datang 1 juta. Rencak kan? Kerencak tu. Awak de orang asli dapat berapa bantuan? 2 juta. De anak yatim dak orang situ berapa dapat bantuan? 1 juta. Kan kanyang asli nak? Apakah Allah reda? Allah reda? Kok jadi reda tadi? Di parangai wak serupa kau jadi kalau kami bantu tu nya numpang duit sekonya aku 1 juta. Jangan jangan ongeh, jangan sombong. Anda tidak diredai Allah berbuat seperti itu. Allah nak mengajarkan kau agia bantuan ke anak yatim penduduk asli, banyak-banyak anak yatim pendatang seketik nado dalam Al-Quran untuk itu. Nado dalam hadis untuk itu. Jadi kita kadang-kadang berbuat kok sesuatu yang di luar aturan Allah, di luar reda Allah. Di syukur terletaknya datih reda.
Sianan salah hati nan ceke. Batan donya ceke hati untuk orang kampung 2 juta, untuk anak penduduk asli 1 juta saja. Kalau dibantu, untuanglah tu. Kecil untuang. Seakan-akan membuat peti 1 juta cako seakan-akan membuat peti 1 juta cako Kau dipertanyakan iya kana budu wa iya kana sainya boleh. Untuk itu dijalankan alai yang kedua kita Nabi, wattaqus suh, takutlah kamu kepada suh, sifat ceke. Jadi dalam Al-Quran bahasa ceke itu 2 senyo. Yang pertama al-bukhli, yang kedua syuha. Dia Allah kadang-kadang menyebut dengan bukhli, bakil, yang kedua syuha. Bakil dan syuha itu artinya sama. Ceke, kikir. Kenapa? Karena tidak syukur nikmat. Kemudian dijelaskan, fa inna suha alaka man kana qablakum. Karena ceke itu telah menyebabkan hancurnya, binasanya orang-orang sebelum kamu. Hamalahum ala an syafaku dima'ahum. Ceke itu mendorong orang untuk membunuh. Untuk membunuh. Wastahallu maharimahum, dan menghalalkan yang haram. Bayang tuh. Ulah masyarakatnya ceke, terjadi di situ tingkat kriminal yang tinggi. Ulah di situ ceke, terjadi nan haram menjadi halal. Ceke. Suatu saat ambo wawancarai seseorang. Si anu tu kini karajo dima. Oh di Sinan. Dulu di Sinan bahako itu. Akhirnya si anu ko cerita. Ko ceke ko di jalan basuh ko pak. Apa-apa nama bawa oto kadang-kadang enggak hati-hati lah. Di Padang Dua itu kan oto sampi, kecuali hari Senayan. Selain hari Senayan di Padang Dua itu oto sampi. Ada ibu-ibu punya oto, kok ibu-ibu punya oto? Supirnya suaminya. Ada bapak-bapak punya oto, sopirnya. Tuh. Apa ko punya oto, nama bawa oto ko sopirnya. Ibu ko punya oto, nama bawa oto ko suaminya. Kau contoh ceke saja cek. Bergeserlah oto si ibu dengan oto si bapak. Turunlah sopir sama sopir. Kau ndak mau ke pak? Batangka. Tiba ibu cakap turun. Apa nak tahu? Siaden. Kecek siago. Kecek si istri pemilik oto. Kok bedo aja nampaknya kalau bini punya oto, laki jadi sopir bedo aja nampaknya. Nggak ada sikor. Kok kisah nyata. Contoh saja dalam. Jadi nampak ada. Padahal kok oto kok dipiloi paling tinggi upah caknya 250 juta, 250 ribu selesai. Dek batangka-tangka, bu, ambo sopir bu, ambo ndak sengaja bu, kok kan jalan. Bu ndak bisa. Sudah tua diturunannya kacau dia pak nan punya oto cako. Apa nan punya oto nan sopirnya cako. Apa? Apa? Kironyo induk sama gadang di hati otoku. Nang kata jadi kira-kira. Malu atau tidak? Engkau tidak lulus dalam adab. Pindah ke tempat nang buruk. Mana-mana barugi sekali mancat oto 250 ribu atau hilang tunjangan sekian juta per bulan. Mana encak? Mana encak bu? Dia ulah ceki merasa hebat. Jangan merasa hebat. Iku bumi Allah. Jangan sombong di jalan. Biarlah mengalah. Allah akan ganti. Dia orang cekik tidak mau mengalah. Kenapa?
karena ceke jo tamak badun sana kanduang. Urang ceke pasti tamak, urang tamak pasti ceke. Itu jalih itu. Ulang melihat, urang ceke pasti tamak, urang tamak pasti ceke. Contoh kamu acok mencari hadis-hadis ko dengan awak celia. Kalau inyo kamu bayar makan, makannya agak murah-murah. Piti boja tawa biko nyo mak tintiang saronyo, kurang ceke ko. Dalam organisasi acok masuk. Ambo pernah dulu benda samang. Satiok makan induk sama ambo ko sambanya dua untuk laki lo cek di rumah. Sentiang yo. Ko piti sekolah ke membayar ko. Ko orangnya ko. Kami ko cek saya hanya makan di ruangnya. Ko cek orang. Celik induk samang nanti. Ko piti bahasa mau ke membayar. Adinya ba sambal dua bungkus cek untuk laki di rumah, untuk bini di rumah. Iko orang tamak, iko orang ceke, iko orang nandak syukur nikmat. Untuk ang salah dapat jatah makan. Kau bawa lo, diambo agak banyak, tambah lo orang rumah. Tak bisa. Untuk awak cek lain, bayar je piti pribadi. Untuk orang rumah, bayar je piti pribadi. Kalau mereka tidak ceke. Tapi awak akan memacik. Ini terjadi sebagai besar. Atau kau ada acara-acara, olah sudah acara-acara habis barang, anan balabih kau bawa pulang, kau orang ceke kau. Diskon tak terjadi pak. Kau contoh saja. Hati-hati duit kau. Kita beraja ilmu sosial, kamu kebetulan urang ilmu sosial, kamu ndak orang agama, kamu kayak apa? Kamu ndak berdasar pendidikan agama, kamu berdasar kamu ilmu sosial. Tapi ilmu sosial itu ketika kita pelajari, kamu nampak sekali. Teori-teori ilmu sosial akan melihat masyarakat itu. Ketika itu baru sadar mau baca, oh iko rupanya orang ndak sana jodoh sama batu, dek induk samang ceke. Iko sababnya ramah tangga batu, dek salah satunya ceke. Jadi iko hadis Muslim. Di kepastian maksiat tinggi, kepastian terjadinya pertengkaran, kepastian terjadinya yang haram dihalalkan karena cekenya suatu masyarakat. Cekenya seseorang. Padahal orang ceke kok tidak syukur nikmat. Awak sama-sama layat tulang lapang karek. Dia agak oleh Allah rasaki agak lebih ba'a kok ceke. Tu mangko agak kurang srek mau mendengar pertanyaan jamaah. Ustaz, yo anu pemalih tapi miskin dia agih jo zakat. Kowe sentiang. Babu inyo pemalih tapi miskin dia agih jo zakat. Kalau kayunya penganya dia agih zakat. Nyunda sembahyang Ustaz ke dia agih jo zakat. Anda agih zakatnya miskin no, bukan ndak sembahyangnya. Nanti agak zakatnya miskin, nyo bukan rajin tak rajin. Awak sampai jumpa malih urang ke betong, sampai nak sembahyang itu urusannya je Allah. Urusannya je Allah besok. Dia awak karantai nyo kalau rajin, kan kayonyo. Banyak orang nak rajin tapi nak kayo. Banyak je orang nampak malih tapi kayo. Harus kita dudukkan sekali. Kau bari mama bawa awak kaji kau merubah wawasan, merubah watak. Kajian kita merubah wawasan dan merubah watak. Jadi hal-hal yang pertanyaan ya Bu, silakan Bu. Iyo nanti zaki zakat cako innamas sadaqatu lil fuqara'i wal masakin. Dia berhak dapat zakat karena dia asnaf 8 yaitu miskin. Sementara ndak salat tu buahnya je Allah. Miskinnya kok dia punya hubungan sosial. Ndak salatnya itu inyo nang kaban pertanggungjawabkan ke Allah. Indak wa agia zakat berarti titipan Allah kinyo. Allah magi titipan ku kan ndak orang salat je banyak orang kapian yang dia Allah rasaki Bu. Yo, kadang-kadang kayu lo orang kapian berdoa nang salat koleh. Allah begitu dia Allah Rahman, dia Rahim. Jadi kalau kita ulama baca Ar-Rahmanir Rahim, mari kita berkasih sayang.
Kita agiannya zakat. DA, dek miskin no. Man. Kita agia dun sana kita zakat deba, dek dun sana awak miskin. Dan nyonda di bawah tanggung jawab kita. Kita agia dun suami kita zakat, kenapa? Karena suami kita miskin. Ke istri le boleh zakat bu? Boleh enggak? Nah, kalau suami ke istri itu tanggung jawab suami terhadap istri. Dari istri ke suami tidak ada tanggung jawab. Maka karena dia tidak tanggung jawab, suami kita miskin, boleh kita bagi zakat? Boleh ya. Sudah tu minta balik, belanja dah. Jangan tekan. Senang-senang tu. Ya itu kan contoh. Zakat kau kan sekali setahunnya. Kalau tiap hari saya baragian tidak zakat itu kan. Nah seperti. Jadi kita duduk kan. Jadi jangan lihat dia tidak salatnya. Jangan lihat dia pemalasnya. Lihat miskinnya. Aman bu? Karena yang jadi asnaf itu miskin. Tidak ada dalam Al-Quran berikan zakat kepada orang salat yang miskin. Tidak ada. Tapi miskin. Nah, untuk itu jadi kita lihat. Jadi untuk menanggulangi masalah masyarakat, nah syukur, syukur dia suka peduli kepada orang lain. Untuk itu baru mangkoceke di dalam surah Al-Adiyat, innal insana li rabbihi lakanud. Manusia ko ndak pandai berterima kasih ke Allah. Wa innahu ala zalika la syahid. Inyo tahu lo bahasa inyo ndak pandai terima kasih. Kenapa? Wa innahu li hubbil khairi la syadid. Kenapa? Karena cintanya ke harta makonyo ceke. Barang mako ceke li hubbil khairi la syadid, cinta kepada harta. Nanti salah satu yang membuat kita gelap di akhirat, gelap di syirat, dua buah kegelapan yang paling berbahaya akhirat dan syirat itu apa? Cinta kepada harta. Kau membuat kegelapan kita nanti di akhirat sana. Nah, untuk itu apa? Maka apa? Wa yaktumuna ma atahumullah min fadlih. Acok lo awak bapitih tapi bantu orang miskin kau tak boleh. Kau bari maulah mau ibu jantan singgungan tak bu? Kajianmu kadang-kadang contohnya tak cocok je ibu. Yo. Tapi kalau lari tahu tak boleh tersinggungan tak apa? Ibu kau punya tilakuang rancak. Apa? Tilakuang rancak. Tapi dibawa ke surau 2 kali setahun. Ibu kau punya tilakuang rancak dibawa setiap hari ke surau. Nama dan syukur nikmat. Alah kanlah masuk gaji. Wah itu saja. Baku amo ragu jo baku hari raya ko orang rancak tilakuannya sadonya ragu jo boleh lihat. Di syukur tadi. Padahal di surah Al-A'raf 31 satio kita datang kamu saji pakai pakaian terbaik. Tak boleh asal jadi kamu saji kro. Jale. Aduh usul. Kau usulan aku kadang-kadang membuat orang berang kamu kadang-kadang. Ya bu. Ini hari ago. Jumat. Hari Jumat iko bapak-bapak cako pagi nala mandi. Beko ke Jumat ulang mandi balik. Yo kan? Ternyata banyak apa-apa kau nandak mandi pai ke surau Jumat. Kau bah kira-kira. Cako lah mandi. Cako mandi pagi. Beko sekitar setengah jam tu mandi Jumat. Banyak bapak kau nandak pakai harum-haruman ke surau ke Jumat. Pakai pangke ke surau. Ikut dah ke surau. Ke surau kau ada baju khusus. Itu tanda syukur kepada Allah. Kau baju amun yang terbaik untuk ke surau. Kau pakai yang terbaik untuk ke surau. Itu dan syukur nikmat itu. Allah suka kalau dia agian nikmat kita menampakkan nikmat kepada Allah. Itu syukur tu. Aman bu? Di kanan suami ibu beko. Oh dah baju narancak kau pakai. Kaji kan kaji murah-murah saja.
Iko nama tu barale daraja. Untuk apa sembahyang raya itu sunai itu. Kau sama yang wajib. Hari Jumat lo leh. Ya bu. Mana maha baju barale pada telakuang. Kau contoh saja. Contoh saja. Awak kan kaji kan iko mengaku iya kena budu nama kandaan kaji itu masalahnya. Kan 59 poin harus kita bahas dengan iya kena budu ko. Ternyata 59 poin itu adalah perangai hati serunya. Perangai hati. Awak tidak ada ibadah, tidak ada kaji. Sebab bab ibadah lah dulu ustaznya. Bab tafsir lah dulu ustaznya. Bab mampai lo hati. Nah, mau cuba-cuba mampai lo hati itu. Jale. Di Allah suku kalau awak dia nikmat itu dipalikkan. Wa amma bi ni'mati rabbika fahaddits. Jadi Jumat itu adalah untuk memperlihatkan syukur pada Allah. Pakai pakaian terbaik yang ada. Jelas. Tu kecemo kalau ndak musajid itu ndak punya kamar mandi yang bagus. Sementara orang datang banyak salat situ, musafir banyak salat itu, tolong dibuatkan kamar mandi yang bagus untuk musafir. Sanang senyumnya. Aku cekir orang. Kamu kecil, malimpah oto di suatu tempat itu malimpah oto sampai ke jalan parkir alamat lawe. Tapi kamar mandi tidak ada satupun. Padahal dia akan mandi salat Jumat. Jadi kejadian membuat kamar mandi untuk salat Jumat orang ko berkurang dibanding membuat masjid. Jangan katakan seperti itu. Sanang senyusat. Kau paralu sampo sedian di situ. Kau paralu apa lagi? Sabun sedian. Anduak sedian. Bawa kok bapikir. Itu kan Allah magi rezeki kepada kita. Ndak piti awak tu. Awak kau ndak bawa piti lagi tu. Tu mangko kaji ke Allah. Jadi Islam tu luar biasa hebat Islam itu. Yo kan banyak lu membayar listrik because start mandinya ke apa? Ceki. Tu nan ceki. Ya bu. Jadi kita kalau lama mengucapkan iya kana budu iya kana sain, satu sifat yang harus ada pada diri kita adalah syukur nikmat. Bersyukur pada Allah. Syukur, kenal siapa Allah, kenal nikmat Allah dan puji pemberi nikmat itu. Dalam itu apa? Hati, kata dan perbuatan. Kok kaji gitu? Tidak mungkin di hati saja, tidak mungkin di kata saja, nampakkan dalam perbuatan. Kan kajian enteng. Kenapa? Karena banyak masjid-masjid yang seperti itu kan bagian. Salah satu di Sumatera aku di tebing tinggi. Itu kamar mandinya 22. Para kamar mandinya bu? Dek musafir orang kalau kapai ke Medan, di situ di Sipiro, di Padang Sedempuan, kamar mandinya salapan mewah. Di laman tu pakai sofa mewah untuk orang duduk, sofa mewah. Tampe makannya 2 buah tampe, kemudian payung-payung untuk makan barampe, ampe buah lo. Sudah tu kasur-kasur untuk istirahat, pasal diwan sebalik. Kamu saji, kau tahu hotel murah. Orang memikirkan nasib. Di kita peduli kepada orang lain. Tak mungkin di malu nyoka mandi, inyo datang dari Bukit Tinggi ke Pai ke Medan, tiba di Padang Sedempuan waktu Jumat masuk. Salatnya situ, mandinya situ, tukar bajunya di situ. Seperti itu Islam itu. Di tebing tinggi. Kemudian ada lo di Jawa, kalau di Jawa lah banyak. Agak nang kamari-mari ko lu nampak demo. Awak acok untuk ikut. Berikanlah fasilitas itu untuk orang yang mau salat itu. Nah ibu. Nah oleh sebab itu, wayak tumuna. Untuk itu Allah jadikan bagi orang yang kafir syukur tidak syukur nikmat, Allah sediakan neraka. Nah, kemudian dalam hadis, innallaha idza an'ama ni'matan ala 'abdin, sesungguhnya Allah apabila memberi nikmat kepada seseorang, ahabba, Allah itu sangat cinta, sangat suka, ayyazhara athruha alaih, orang itu menampakkan pengaruh nikmat pada dirinya. Pengaruh nikmat itu.
Perlihatkan kepada Allah. Salah satunya ketika mendatangi masjid. Salah satunya. Kemudian Nabi saja lah di level Nabi masih berdoa kita Nabi. Waj'alna syakirina li ni'matika, ya Allah jadikan kami ke orang yang mensyukuri nikmatmu. Kemudian musini nabi alaika qabiliha. Kemudian apa lagi? Yaitu memujimu karena nikmat yang kami terima itu. Kemudian apa lagi? Qailiha, bersyukur kepadamu dengan lidah karena nikmat itu. Wa atsmimha alaina, sempurnakan nikmat engkau kepada kami ya Allah. Di ketika seseorang itu mendapat nikmat, maka yang paling dibutuhkan adalah syukurnya itu. Syukur dalam bentuk perbuatan dan kata. Salah satu Allah yang menyumbang nanti yang sangat memuji hamba Allah yang tinggi tingkat syukur nikmatnya dalam pengajian kita mengko adalah Nabi Sulaiman alaihissalam. Itu terkenal dalam surah An-Naml. Jadi kalau kita baca surah An-Naml, lebih banyak di situ bagaimana Allah mencontohkan Nabi Sulaiman sebagai seorang raja, sebagai orang kaya yang mendapatkan banyak nikmat. Kemudian aku kecil lagi kak cekik dalam bahasanya apa? Sama dengan tamak. Suah artinya harsh, tamak. Suah artinya bakhil. Jadi orang bakhil, jo orang tamak, kriterianya ceke keduanya. Cie lain ndak ceke do, tapi tamak. Cie lain ndak tamak do, ceke kaduono sama se. Apalagi kaduonya ko bagabuang sudahlah ceke cangok lah itu nampak dah. Untuk itu yang bagus apa? Yang bagus isar. Isar ku apa? Wayu siruna. Dari siapa yang isar? Yang isar itu adalah orang Ansar. Diabadakan oleh Allah dalam surah Al-Hasyr ayat 9. Yang isar, yang peduli ke orang lain itu siapa? Orang Ansar. Yang ceke itu siapa? Yahudi. Padahal Yahudi secara garis keturunan tinggi dibanding Ansar. Tapi di dalam perilaku Ansar jauh lebih mulia dibanding Yahudi. Jadi kalau ada sifat ceke di awak, berarti awaklah seperti Yahudi. Batu kalau kagotong royong balabie cangkua. Kalau kemakan, nah kanalah. Kok judul kajian kita besok? Panik pengurus haji. Bapak-bapak, ibu-ibu datanglah kemari. Bapak-bapak, kawalah tibu. Prami sekali. Itu Yahudi dia. Itu Yahudi yang. Nah, jadi kita besok acara kita bahas dulu ceke kos kecil lagi, baru kita lihat syukurnya. Jadi kita buang ceke. Adalah pengertian yang kedua abis ndak maraso cukup kilah atau sulit sedih dari padonya lah sanang tu ceke orang. Atau nanti apa bersaing dalam satu hal. Babaannya nak mengalah orang sekerajon kurang ceke go. Yang ketiga apa? Yaitu permusuhan. Yang keempat acok berdebat. Jadi kalau ikut tipenya acok berdebat, ujian debat itu batangka, ikut orang ceke. Jadi ceke itu adalah bentuk lidah, ceke itu adalah bentuk perbuatan, ceke itu adalah dalam bentuk selero, ceke itu adalah dalam bentuk sedekah. Jadi ceke itu ampe golongan. Ampe golongan. Ujuannya apa? Permusuhan. Ujuannya apa? Putusnya silaturahmi. Ujuannya apa? Tingkat maksiat tinggi dan lain-lain. Rupanya cekeko penyakit nan paling parah. Untuk sapagi ko kajian itu dulu. Ko ada nandak pas saja. Ko ada nanta singguang bari mau saja mo. Nah, di awak lah mengucapkan iya kana budu wa iya kana sain, jangan pelit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.